We believe that what we do will be enough, but our God is looking for something deeper, beyond what's seen, beyond what's done, because God looks at the heart. Real transformation doesn't come from what we carry on the outside, but from what we surrender on the inside. It's not about the do's, it's about the depths of our faith and the reality of our trust. But the Lord said to Samuel, "Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him." The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Today, don't just show up. Look inside. Let him move where it matters most. Sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untukmu. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, dengan tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untukmu. Segenap hatiku hanya untukmu. Segenap hatiku hanya untukmu. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kami meninggikan Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang bangkit, Allah kami yang besar, Yesus. Maka jiwaku memujimu, sungguh lebih lagi kita mau nyatakan dengan iman, maka jiwaku pun memujimu Tuhan. Ku pun memujimu, sungguh besar Kau Allah. Jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Gereja Tuhan, nyatakan jiwa pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku.
Tuhan sungguh nyata kasih-Nya dalam kehidupan kita. Mari tepuk tangan bersama-sama. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yeay! Haleluya! Sungguh nyata kasih-Nya. Walau badai menghadap, dan bumi pun bergoncang, namun Kau Tuhan, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari kita akan bersama-sama kasih-Nya sungguh di dalam kehidupan kita. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Mari jemaat saya persilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan yang menguduskan persembahan kami ini. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, Tuhan berkati kami semua. Kiranya persembahan yang kami berikan bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ajari kami memberi dengan sukacita Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, happy Super Sunday. Welcome to IFGF Lamongan Indah bersama saya Casey. And this is iNews for this week. I Pray akan diadakan pada hari Selasa jam 7 malam di gereja. Super Youth setiap Sabtu jam 6 sore di gereja. See you! Pada sekolah minggu, hari ini jam 9 di lantai 2 ruang kids. Doa pagi akan diadakan setiap hari Senin sampai Kamis secara online dan setiap Sabtu pagi di gereja. Bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online, dapat memberikan persembahan melalui QR Code berikut. Jemaat diimbau untuk berperan aktif dalam perawatan gedung gereja dengan cara menyisihkan 10.000 tiap minggunya dan memasukkan ke dalam amplop persembahan pembangunan. Mengajak jemaat untuk berbagi kepada saudara yang membutuhkan melalui divisi iShare. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Marta. Demikian iNews untuk minggu ini. Ikuti terus perkembangan gereja melalui Instagram, YouTube, dan grup WhatsApp gereja. And don't forget, people is our mission, connect with God, and make disciples, alive in culture. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah pagi ini setiap hati kita memiliki kerinduan untuk dijamah Tuhan, untuk berkelawatan Tuhan, untuk bertemu Tuhan secara pribadi. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berikan hati kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, untuk dijamah Dia, merasakan hadiratnya, merasakan kelembutan hatinya. Hati kami haus akan Kau Tuhan. Seperti rusa yang merindukan aliran air sungai-Mu yang menyegarkan hati kami. Hati kami rindu Tuhan. Hati kami haus Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagaimana gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indah
hatiku tak tahan menunggumu. Bagai banyak gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti ruh saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak, ini hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami merindukan Engkau Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, basahi setiap hati kami Tuhan dengan aliran kehidupan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau yang tahu setiap hati kami Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Alirkan kasih-Mu Tuhan. Mengalir Tuhan. Alirkan Tuhan. Basahi tanah yang kering. Basahi tanah yang kering. Basahi Tuhan. Basahi tanah yang kering Tuhan. Curahkan hujan Roh-Mu. Curahkan hujan Roh-Mu Tuhan. Curahkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang putus asa diberi pengharapan baru. Urapan-Mu mengalir Tuhan. Urapan-Mu mengalir. Urapan-Mu mengalir Roh Kudus. Kasih-Mu mengalir. Kasih-Mu mengalir Tuhan. Kuasa-Mu mengalir Tuhan. Tundukku masaku matahari kaya. Kami hampiri tahta-Mu, tahta kasih karunia. Bawa kami Tuhan Kami hampiri tahta-Mu Tuhan. merasakan aliran kesejukan dari Engkau Tuhan. Segarkan setiap hati kami Tuhan pagi ini. Segarkan jiwa kami Tuhan. Hadirat-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Hadirat-Mu menguatkan kami Tuhan. Hadirat-Mu memberi kami pengharapan yang baru. Kami butuh Engkau Tuhan pagi ini. Kami butuh lawatan. Kami butuh jamaah-Mu secara pribadi pagi ini. Kaya Hadirat-Mu menenangkan hati kami. Menenangkan jiwa kami. Menenangkan roh kami Tuhan. Puaskan roh kami pagi ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus. Engkau yang lembut, Engkau yang manis. Engkau pribadi yang selalu mengerti hati kami. Roh Kudus, Engkaulah sahabat kami. Engkau yang selalu setia. Setia menolong kami. Setia mendampingi kami. Di saat kami terjatuh, Engkau ada. Di saat kami putus harapan. Di saat kami terpuruk, Engkau hibur kami. Engkau beri kami kekuatan. Di saat kami sakit, Engkau berikan kesembuhan. Kita Yesus Allah. Hati kali Isa di kamu. Kuriwa ila dahara. Kira kui di sakari hara ya nakuala mo. Di pusaka de kari esikialo. Kira kui isa sa ya basa. Sigari hila di yara bokuela mo. Sigara yara kari yara kuala ya hara ya nakuala.
Sungguh Engkau sangat berharga bagi kami Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan penuh dengan kasih, penuh dengan cinta-Mu yang baik. Terus bawa kami Tuhan, terus bawa kami dekat di hati-Mu, di mezbah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Apa yang kami butuhkan Kau sediakan Tuhan. Apa yang kami minta Kau beri Tuhan. Kami percayakan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Masa depan kami Tuhan, kami percayakan Tuhan. Ekonomi hidup kami percayakan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menepati janji-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah menelantarkan kami Tuhan. Kau cukupi segala kebutuhan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya janji-Mu. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu buat kami mengerti Tuhan. Setiap firman-Mu yang disampaikan Tuhan, Kau beri hati kami Tuhan. Dengan kerendahan hati kami terima firman-Mu Tuhan pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus buat kasih dan cinta-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkaulah sahabat kami paling setia. Engkau selalu mengerti kami. Terima kasih Tuhan. Hai di dalam nama Yesus kami berdoa
Kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawakan sebuah sharing yang berjudul kamuflase. Ya, kamuflase. Ya, sambil menunggu, barusan kita merayakan Paskah. Ya, merayakan Paskah. Saya ada satu ini. Ada satu buah sapu tangan merah. Sapu tangan merah. Oke, sapu tangan merah. Tangan merah kita langsung masukkan di genggaman teman saya. Keluar duitnya, Pak. Kira-kira keluar apa? Keluar duit. Kalau duit seneng ya. Ya, sambil menunggu loading. Yang belum dapat telur Paskah siapa? Ada yang belum dapat telur Paskah? Jadi telur. Ya, jadi telur. Jadi telur. Telurnya asli apa enggak kira-kira? Dalamnya kain. Oh, pinter Pak Budi ini. Sering eye care dengan saya jadi sudah ngerti rahasianya. Tapi saya mau coba tes ke Pak Tan. Bener enggak ini? Dipencet Pak mungkin, awas hati-hati pecah. Apa Pak? Asli atau palsu? Palsu ya, palsu. Telurnya palsu ya, telurnya palsu. Telurnya palsu. Pasti ya Pak Tan ya? Pasti ya? Pasti ya? Perhatikan baik-baik telurnya. Ya. Kalau ini palsu, coba kita, ini saya dulu pernah challenge dengan teman-teman saya. Tapi saya tidak mau mengotori ya, Kalau misalkan ini palsu ya, terus saya mungkin butuh tempat. Ya, jadi telurnya ini nanti saya tor gitu ya, keluar apa? Ya, jadi telurnya ini akan kita pecahkan gitu ya, kan kita pecahkan. Tapi sebentar saya tidak mau ngotori ini, saya ada satu tempat. Tadi pencet palsu ya Pak? Jadi, oke. Ya, jadi saya pernah dengan teman saya itu challenge ya. Jadi Tuhan kita itu luar biasa, ya, luar biasa. Memberikan kita kehidupan, ya, dari tanah yang mati seperti itu. Ya. Oke, kita kembali ke ini, kebetulan sudah on ya, judulnya kamuflase ya. Ini saya taruh sini. Ya, kita akan baca di Markus 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam
tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu?" Ia menghujat Allah, "Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Nah, dalam pelayanannya Tuhan Yesus itu banyak membuat mujizat. Ya. Banyak membuat mujizat. Tuhan Yesus itu melihat setiap iman orang-orang yang dipulihkan, orang-orang yang disembuhkan. Ada orang yang buta sejak lahir, anak perempuan dari Yairus, ada Bartimeus yang buta, ya, ada anak panglima yang sakit, yang hampir mati, lalu membangkitkan Lazarus. Semua mujizat Tuhan lakukan. Ya. Reputasi Tuhan Yesus ini sebagai pembuat mujizat ini sudah menjadi daya tarik bagi orang banyak. Sehingga kita ketika Yesus berada di rumah, ya, ada di rumah, itu menarik perhatian banyak orang sehingga rumah itu menjadi penuh dan orang kesulitan untuk masuk ke sana. Ya. Nah, ketika Tuhan memberitakan Injil, memberikan firman, itu menjadi sebuah daya tarik bagi orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Nah, ketika di rumah itu mendengar ada Tuhan Yesus datang, ada 4 orang yang membawa temannya di dalam tandu, ya, yang digotong, mau menemui Tuhan Yesus. 4 orang ini ingin agar 1 orang temannya ini bisa disembuhkan, bisa dipulihkan. Ya, ketika mau masuk, dia melihat ya betapa penuhnya tempat itu sehingga tidak dapat masuk. Kalau kita melihat sekarang ya ada ambulans, gitu ya, ambulans lewat orang ngasih jalan minggir, ada orang yang sakit. Waktu itu pun juga sebetulnya kan sama. Bisa minta tolong untuk minggir, ini ada orang yang lumpuh mau masuk. Tetapi sangat sulit sekali, tidak bisa. Padahal di dalamnya juga orang-orang yang sama, orang-orang yang juga mendengarkan firman Tuhan. Tapi kesulitan orang yang membawa orang yang lumpuh, temannya yang lumpuh ini. Sehingga apa yang mereka lakukan adalah mereka membuka atap dari rumah itu. Pertanyaannya kok berani sekali ya 4 orang ini bongkar atap rumah orang. Ya, pertanyaan kan begitu. Ya, ini rumahnya siapa? Kok 4 orang ini berani bongkar? Ya, berani bongkar atap rumah orang. Kita ya belajar itu kan bayangkan ya, ini rumah orang loh. Entah ini rumahnya Tuhan Yesus atau rumahnya Petrus atau siapa ketika Tuhan Yesus ada di situ. Rumahnya atapnya dibongkar. Ya. Kalau dilihat dari gambar bentuk bangunan rumah itu, zaman dulu memang atapnya itu dibuat seperti didak gitu lah, kalau orang tahu, dicor gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu gambarnya. Ada batanya, terus ada beberapa jerami kering di atasnya, ada tanah liat juga. Jadi dibuat lebih kuat. Nah, ini orang itu naik ke atas atap itu. 4 orang bongkar. Ya. Gereja kita juga atapnya pernah dibongkar. Tapi bukan buat nurunin orang sakit. Tetapi kabel-kabel pada hilang Bapak Ibu. Ya. Bongkar atapnya. Dan nuruni orang yang lumpuh ini. Nurunin orang yang lumpuh. Dan kalau atap ini seperti ini dibongkar ya. Kita lihat tadi kan strukturnya kan dari bata. Kita bayangkan orang yang ada di bawahnya. Kira-kira kalau Bapak Ibu lagi duduk ini terus atapnya dibongkar bagaimana? Kan pelan-pelan kan ada yang meritili satu-satu ya.
Wah, debunya meritili. Ini apa sih gitu. Mungkin batanya meleset, kemungkinan kan juga bisa. Mungkin dapat berkah dari atas, wah dapat satu bata gitu ya. Lumayan, bukan durian tapi bata. Jatuh gitu ya. Jatuh. Kotoran, ngotori. Tentu kan orang yang di bawahnya akan ngomel-ngomel. Bahkan Tuhan Yesus pun mungkin akan ngomong, ya. Ini lagi firman, ada orang yang mengganggu. Ya. Kalau kita lagi sermon gini ada yang ganggu kan, cepet-cepet aja dari tim Lewi akhirnya kan segera menghentikan. Jangan ribut, jangan ribut. Tapi ini dari atas, dibongkar atapnya. Tapi justru itu menarik perhatian dari Tuhan Yesus. Apanya? Ya. Gitu. Kalau misalkan kita bayangkan di iCare misalnya, iCare yang paling banyak itu kan iCare Immanuel ya, satu rumah penuh gitu ya. Sampai kalau mau nambah jemaat, nambah member itu kan kesulitan ya, rumah penuh. Terus ada yang mau datang nih, wah tuh yang khotbah Pastor Tere, ya. Saya mau didoakan. Terus datang tiba-tiba rumahnya ICL-nya dibongkar gitu. Bisa-bisaan dituntut, kan begitu. Ya, tapi ini enggak, ada sesuatu yang menarik Tuhan Yesus. Sehingga atapnya ini benar-benar selesai dibongkar dan orang yang lumpuh itu diturunkan dari atas. Ya. Sesuatu yang luar biasa. Saya melihat, kenapa orang itu harus naik ke atas? Kalau tadi saya mengumpamakan ambulans itu kan minta jalan kan bisa. Ya, orang yang bawa tandu itu yang menggotong temannya, permisi. Ya. Ada yang lumpuh, tolong nih, darurat, urgent. Gitu ya. Apakah sebagai sesama orang yang mendengarkan firman Tuhan, kita tidak punya perhatian sama sekali sehingga tidak memberikan jalan untuk orang yang lebih membutuhkan. Padahal di dalamnya juga ada orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi. Nah, di dalam saya mengulas tentang judul kamuflase ini. Kamuflase itu adalah suatu kemampuan untuk meniru, menyesuaikan diri, baik warna, bentuk, sesuai dengan lingkungan sekitarnya, untuk menyembunyikan diri agar sulit dikenali atau dilihat. Saya akan membawa ke satu hal yang lebih sempit lagi, yaitu kamuflase rohani, di mana seseorang yang menampilkan dirinya dengan sangat rohani, seolah dekat dengan Tuhan, tetapi ternyata tidak, dan memiliki alasan dan motif tertentu di balik kesalehannya. Kalau saya melihat di dunia media sosial ya, kalau kita mencermati satu persatu, banyak sekali ya kamuflase rohani. Kalau kita bisa membedakannya, kita akan tahu. Ya. Jangan sampai hidup kita ini ya masuk dalam kamuflase rohani. Karena ini apa? Sebuah cerminan bahwa kekristenan kita adalah hanya di permukaan saja. Orang melihat kekristenan kita hanya di permukaan saja. Apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, ya, itu sesuatu yang baik di hadapan orang. Dilihat orang selalu baik. Tetapi apakah itu menyenangkan Tuhan? Tetapi apakah itu berkenan di hati Tuhan? Saya meng-capture gambar sebuah bunglon. Ya. Kamuflase ini terjadi pada sebuah bunglon. Ya, kalau dari jauh ini tidak kelihatan bunglonnya mana. Tapi kalau dekat gini kelihatan bunglonnya seperti itu. Mirip dengan tempat di mana dia berada. Contohnya bunglon ini. Beda tempat, beda warna. Kalau orang Kristen yang hanya menampilkan casingnya, ya,
beda tempat, bisa beda sifat. Di gereja, oke, bisa nyembah Tuhan. Di gereja oke, bisa berdoa. Tapi pertanyaannya, ketika berada di marketplace, di tempat kerja, di lingkungannya, apakah orang-orang yang mengatakan dirinya pengikut Kristus, membawa jati dirinya, di mana dia bersosialisasi. Itu pelajaran bagi kita semua. Refleksi buat kita semua. Jangan ketika kita menjadi orang, kita mengikuti, ya orang Kristen, kita mengikuti arus dunia ini. Mau kumpul dengan orang yang baik, jalannya benar bisa. Ketemu dengan orang yang jalannya enggak benar bisa. Ketemu dengan orang yang hidupnya enggak karuan bisa. Sebuah survei pernah melakukan sebuah survei ya, orang pernah melakukan sebuah survei. 5 orang pemabuk, ya, ditambahkan 1 orang yang enggak pemabuk. Orangnya enggak mau mabuk, enggak suka minuman keras. Dikumpulin berapa bulan, ternyata enggak sampai 1 bulan, orang itu tiba-tiba sudah jadi seorang peminum. Orang yang perokok dikumpulkan dengan 1 orang yang tidak merokok. Dikumpulkan lama-lama hampir setiap hari dikumpulkan. 2 bulan dia menjadi orang yang mulai mencoba rokok. Jadi hati-hati ketika kita menjadi orang percaya, dimanapun kita berada, kita harus mengenal lingkungan kita. Kita harus mengenal pergaulan kita. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Orang Farisi berpura-pura memiliki kehidupan rohani yang baik, tetapi sebenarnya sebaliknya. Ketika orang percaya mulai berkamuflase di dalam gereja, banyak orang yang di rumah, di tempat ketika Tuhan Yesus tadi mau menyampaikan firman. Banyak orang yang ada di sana. Tetapi tidak ada satupun yang berempati dan tidak ada yang kasihan ketika ada orang lumpuh yang dibawa dengan tandu oleh 4 orang temannya. Tidak ada orang yang melihat, ini ada orang lumpuh. Tuhan Yesus biasanya mengadakan mujizat. Biarkan orang lumpuh ini masuk. Ya. Kita lihat Tuhan Yesus akan membuat mujizat. Enggak ada. Tetapi justru 4 orang ini, dia rindu bagaimana si temannya yang lumpuh ini bisa ketemu Tuhan Yesus. Si orang yang temannya yang lumpuh ini bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sedangkan yang lain tidak ada kata kasihan. Tidak pernah memberikan jalan masuk. Bahkan membiarkan atap rumah itu dibongkar. Sehingga kotoran bahkan rontokannya masuk ke dalam rumah yang di bawah. Yang di bawah cuma cuek aja. Cuma lihat, atapku kenapa ini. Yang di bawah hanya melihat, ternyata ada orang lumpuh yang diturunkan. Kenapa saya bilang ini sebuah kamuflase? Sama-sama ada di dalam rumah Tuhan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi hanya sebagai penonton. Ketika orang lumpuh diturunkan, dia hanya nonton, ternyata ada orang lumpuh. Tuhan Yesus membuat mujizat. Bukan firman dari Tuhan Yesus yang dilihat. Bukan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang ini menjadi penonton. Tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan. Pribadi Tuhan Yesus yang ada di situ. Sangat ironis sekali. Mereka cuek ya. Dan dari sisi orang Farisi, mereka memang mencari-cari kesalahan dari Tuhan Yesus. Mereka merasa bahwa dirinya benar. Berapa banyak dari kita ketika kita datang beribadah, kita bukan merasa sebagai orang yang berdosa.
Kita datang ke tempat ibadah sebagai orang yang orang yang benar. Ya betul, kita sudah dibenarkan oleh penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi ketika kita datang menyembah Tuhan, ego kita, apa yang menjadi kebanggaan kita di hadapan Tuhan ini sudah enggak ada lagi. Tidak ada kebenaran dalam kehidupan kita. Sehingga kita apa? Ketika datang kepada Tuhan, ini Tuhan, hidupku yang seharusnya tidak layak, tapi Engkau layakkan. Orang Farisi, hati dengan luarnya berbeda. 4 orang ini berusaha keras bagaimana membawa temannya yang lumpuh ini mengenal Kristus. Bagaimana caranya aku harus membawa temanku ini kenal kepada Kristus. Bagaimana aku membawa temanku ini agar dia mendapat mukjizat dari Tuhan Yesus. Apapun caranya. Soal bongkar rumah nanti dituntut yang punya rumah, belakangan. Mikirnya kan seperti itu. Nanti misalkan rumahnya mau disuruh betulin lagi ya oke, betulin lagi. Intinya aku ingin agar temanku ini diselamatkan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu ya, bahwa si orang lumpuh ini sebetulnya bukan membutuhkan kesembuhan. Ya, tidak membutuhkan kesembuhan. Tetapi yang dibutuhkan lebih dari sekedar kesembuhan. Nah, Tuhan Yesus itu Tuhan kita yang sangat kreatif, ya, Tuhan yang sangat kreatif, ya. Tuhan yang sangat kreatif. Orang Farisi boleh memoles kehidupan kerohanian mereka untuk menipu orang-orang yang di sekeliling mereka. Mereka fokus pada penampilan di luarnya. Mereka berusaha kelihatan baik, tetapi berusaha menjatuhkan Tuhan Yesus. Mereka buruk di dalam hatinya. Lukas 11 ayat 39. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Bagian dari Tuhan Yesus bisa melihat ke dalam apa yang ada di dalam hati orang Farisi ini. Nah, Tuhan Yesus adalah pribadi seorang pembuat mukjizat yang kreatif ketika melayani dunia ini, ya, dengan berbagai macam cara. Bahkan ketika orang mulai membongkar atap itu, mungkin mengira Tuhan Yesus akan marah, ya, ketika firman kok diganggu, tapi enggak. Ya. Justru apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang kreatif, sesuatu yang kreatif. Dia tidak mengikuti cara-cara dunia, tidak mengikuti apa yang diprediksi oleh orang Farisi, tapi melakukan dengan caranya. Tuhan Yesus tidak sekedar menyembuhkan, tetapi juga memulihkan. Tuhan Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh orang yang lumpuh ini. Dia tahu background apa sehingga orang ini mengalami kelumpuhan. Di ayat 5, dijelaskan bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus mulai tergerak oleh iman dari 4 orang teman yang membawa sahabatnya yang lumpuh ini. Ia berkata kepada orang yang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Apa yang dibutuhkan oleh orang lumpuh ini sebenarnya pengampunan atas dosa. Apa yang terjadi dalam kehidupannya, mungkin dia lumpuh karena dosanya. Ada beberapa bagian yang menyatakan bahwa orang lumpuh itu ada dosa yang dilakukan. Ya, Tuhan Yesus melihat, ya, tidak sekedar menyembuhkan. Dia membaca isi pikiran orang Farisi. Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Orang bisa menebak, wah paling ya ini mukjizat. Tetapi enggak. Tuhan Yesus sebelum menyembuhkan, dia mengatakan dosamu sudah diampuni. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan
dosamu sudah diampuni. Ya, orang Farisi mulai rame. Sampai sebegitunya-kah? Kalau kita baca di Yakobus 5 ayat 15 sampai 16. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Jadi yang dibutuhkan tidak hanya sekedar kesembuhan. Kalau kita ingin Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, yang kita minta tidak hanya sekedar Tuhan memulihkan, tidak sekedar Tuhan memberikan berkat, tidak sekedar bahwa penyakit kita sembuh, tidak sekedar bahwa mungkin hal-hal yang tidak bisa kita lewati, Tuhan bisa memberikan kekuatan sehingga kita bisa melewatinya. Tetapi kita harus melihat dan introspeksi diri. Apakah ada dosa dalam hidup kita yang mungkin kita tidak tahu atau yang mungkin kita sadari yang belum kita minta ampun pada Tuhan. Katakan doa orang yang benar. Kalau kita belum benar, ya. Kalau hidup kita belum benar, kita ngomong yakin sampai berapa kali pun, akan sulit doa kita ini terjawab. Tetapi kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, kita benar-benar ngikuti firman-Nya Tuhan. Bahkan mujizat yang paling mustahil pun saya percaya akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus percaya. Ada bagian-bagian yang akan Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Kamuflase rohani orang Farisi, inilah yang merusak dari kehidupan kekristenan yang harmonis. Kenapa? Karena ketika orang Farisi ini melihat, dia menampilkan sosok luarnya saja, ya, casingnya aja. Jadi kalau kita berbicara tentang kerohanian kita, yang kita tonjolkan harusnya adalah hati kita, bukan casingnya. Bukan kalau kita menyembah, bukan kalau kita berdoa, bukan kalau kita bermain musik, bukan kalau kita menyambut jemaat, tetapi hati kita. Apakah hati kita ini memiliki hati yang melihat kepada Tuhan Yesus? Atau hati yang melihat hanya pada orang-orang sekeliling kita? Ketika orang mulai hatinya melihat kepada Tuhan Yesus, apapun pelayanannya akan melakukan dengan sepenuh hati. Ketika orang melihat orang yang memiliki hati yang tertuju pada Tuhan, ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang membedakan orang yang melayani dengan hati atau orang yang melayani hanya berkamuflase di dalam gereja. Bahkan sebagai jemaat pun, saya katakan bahwa kita semua yang ada di tempat ini itu sebetulnya kalau bisa dibilang itu sama-sama pasien. Sama-sama orang berdosa. Sama-sama orang yang punya dosa. Sama-sama pasien. Cuma bedanya saya sembuh duluan, ada beberapa yang sembuh belakangan. Yang punya pengalaman sembuh duluan memberikan referensi kepada yang baru mau sembuh, kan seperti itu. Kalau kita datang ke dokter, ya kita ngomong punya penyakit seperti ini, ya, Tuhan dokter kasih obat, ya, kasih obat. Terus ketemu dengan saudara, ketemu dengan teman, ngalami sakit yang sama, kita juga, oh kemarin aku dapat obat ini. Terus pakai juga obat yang sama, bisa sembuh. Itu gambarannya seperti itu, kita di sini tuh sama-sama pasien. Sama-sama pasien. Cuma bedanya yaitu tadi. Ya.
sharing kesaksian bahwa kehidupan kita ikut Tuhan Yesus. Seperti ini loh, kesaksian. Ini obatnya. Nah, nanti teman-teman yang tahu, oh ternyata seperti itu ya. Nah, akhirnya apa? Berusaha untuk hidup benar, berusaha untuk ikut Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Itu seperti itu. Sama-sama pasien, tidak ada bedanya. Jadi saya melihat ya dulu, kalau di sebelah saya ini nyembahnya kenceng ya, sampai mungkin berteriak-teriak ya, sampai kita pun risih. Saya berpikir dalam hati, podo-podo pasien kok. Justru dia lebih berani teriak kenceng. Belum tentu sakitnya lebih parah. Justru dia teriak kenceng karena, terima kasih. Ya, bukan berarti masalahnya banyak, justru dia berteriak kenceng itu karena meluapkan terima kasihnya. Coba kalau kita punya sakit yang parah sekali, terus ke tempat seorang dokter, ya dikasih obat, manjur sembuh. Pasti kita akan ngomong kemana-mana, teriaknya kenceng itu loh. Kita ngomong, obatnya ini loh, dokter ini loh, manjur. Aku tempat ini loh, dokternya manjur. Tempat ini loh, dokternya manjur. Itu seperti itu. Jadi sama-sama pasien. Jadi kalau sama-sama pasien, yang satu mau teriak kenceng, yang satu enggak ada suaranya, ya sudah. Ya. Jangan hidup kita ini jadi berkamuflase. Nikmati Tuhan di tempat ini. Bebaskan roh kita. Mau nyembah Tuhan, nyembah aja. Ya. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, biarkan dia bebas bermanifestasi dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan melihat hati. Mana yang yang umatnya butuhkan? Apakah pemulihan atas dosa-dosa atau kesembuhan? Tuhan ingin kita lepas dari dosa. Tuhan tahu kebutuhan kita. Ada mujizat, tidak berarti keluar dari masalah. Tetapi Tuhan ingin menjaga kita agar tidak mengambil jalan yang salah. Ya. Saya ingin mengajak setiap jemaat untuk memikirkan hari-hari kita belakangan ini. Apakah mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian membutuhkan mujizat hari-hari ini? Ingat bahwa Tuhan itu mengenal kita lebih dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Bahkan isi hati kita, Tuhan itu tahu. Jutaan, ratusan juta manusia, isi hati Tuhan tahu. Mungkin doa kita hari-hari ini belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin doa-doa kita hari ini mungkin masih mentah, gak ngerti. Bahkan mungkin doa kita yang bertahun-tahun mengharapkan Tuhan bekerja, ada mujizat dalam kehidupan kita, belum pernah terjadi. Apakah kita ada sesuatu hal yang salah dalam hidup kita yang belum kita bereskan? Saya ajak untuk setiap jemaat boleh datang kepada Tuhan. Jika ada sesuatu yang belum kita bereskan. Saya percaya ketika tadi WL Singer menyanyikan lagu, mata Tuhan tertuju di tempat ini. Dari minggu ke minggu kita worship. Saya percaya mata Tuhan tertuju di AFJF Pelamongan Indah. Saya mengajak, ayo ketika engkau memiliki pergumulan apapun, kendala apapun, masalah apapun, yuk bereskan pagi hari ini. Minta Tuhan mengampuni dosa kita, kalau memang itu ada. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Mari kita datang masuk dalam hadirat Tuhan.
kuatkanku. Hanya Dia dasar bagi kita untuk berharap pagi hari ini. Tidak ada dasar yang lain, tidak ada jalan yang lain. Ketika engkau ingin mendapatkan satu pemulihan, engkau ingin mendapatkan satu mujizat, bahkan engkau mendapatkan satu pengampunan dosa, hanya Tuhan Yesus yang punya semua itu. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang mampu mengubahkan segalanya yang terjadi dalam kehidupan kita. Sampai akhir hidup ini aku percaya, pagi hari ini percaya. Datang pada Tuhan. Sepenuh hati datang pada Tuhan. Kuasamu kuatkanku, satu berharap. Ini aku berserah. Saya jemaat untuk bangkit berdiri, mulai berserah. Yuk, kalau engkau ada masalah, engkau ada sesuatu yang ingin kau lepaskan, pagi hari ini kau boleh angkat tanganmu. Jangan malu-malu. Kita semua sama-sama pasien di tempat ini. Tuhan Yesus akan melihat. Tuhan Yesus akan tahu. Tuhan Yesus melihat hatimu. Tuhan Yesus akan turun tangan menyelesaikan masalahmu. Mana yang mustahil bagimu. Amin. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kau lihat setiap mereka yang mengangkat tangan, kau melihat setiap mereka yang datang dengan berbagai macam permasalahan, atau mereka yang mengucap syukur pada pagi hari ini, atau mereka yang berterima kasih padamu hari ini Tuhan. Kau melihat isi hati mereka, kau turun Tuhan, turun tangan, menjamah kehidupan mereka. Kau pakai lebih lagi Tuhan, apapun yang mereka hadapi Tuhan, Tuhan yang tahu, Tuhan yang lihat. Shira malam sikira sikira. Ora para yes. Mari kita sembah Tuhan. Hira malam sikira. Oh, hira malam Sembah Tuhan, ayo sembah Tuhan. Dia melihat isi hatimu pada pagi hari ini. Dia ingin masuk lebih lagi. Dia mengenal hatimu. Dia tahu isi hatimu. Yes, Tuhan jamah lebih lagi Tuhan. Tuhan jamah lebih lagi Tuhan. Terus Tuhan. Roh Kudus jamah Roh Kudus, lebih lagi, lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau mengenal kami. Haleluya. Engkau mengenal hati kami Tuhan, bahkan yang terdalam. Engkau menyelidiki pikiran dan hati kami, dan Engkau tahu setiap kekurangan kelemahan kami. Di hadapan-Mu tidak ada yang kami sembunyikan Tuhan. Kami mau datang kepadamu apa adanya, membawa setiap kelemahan dan beban kami. Dan Engkau tidak akan memandang rendah Tuhan. Kami ingin pemulihan-Mu. Setiap kali kami datang kepadamu,
pasti akan terjadi sesuatu perubahan. Dan kami tidak akan pulang dengan sia-sia, dengan cara yang sama. Ini hati kami Tuhan, dan kami mau Engkau membaharui dan membaharui. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Beri kepada kami hati yang baru, hati yang tulus di dalam mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh Engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu dan pernikahanmu, pekerjaan dan keuanganmu, studimu, kesehatanmu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya, amin. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang